Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manangkan madudulan dek wani. Iya. Sadaku mah lopo, Kiai. Boleh jarang sangka saya. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, masyaallah, la yasukul khaira illallah. Bismillah, masyaallah, la yasrifu su'a illallah. Bismillah, masyaallah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillah, masyaallah, la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillah, alladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillah ala kulli hal wa fi kulli hal. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah wa ba'du. Kita sama muliakan Ketua Majelis Ulama atau yang mewakili Ketua Dewan Masjid Indonesia Papua. Kita sama hormati, kita sama muliakan Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Munir, sahabat saya Haji Amir, Toko Mas Reski, adinda saya Irfan Bahar yang sangat gagah duduk di depan, Ketua Majelis Talim ibu-ibu, kemudian tim Kasidah yang suaranya bagus-bagus, wasegan SMA, Mantap. tokoh masyarakat dan pemuka agama, Ketua Pengurus Masjid Al-Hijrah beserta seluruh jajarannya, baik yang ketua lama maupun ketua baru, bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh yang hadir tanpa kecuali, semuanya saya hormati, saya muliakan. Setiap tahun kita memperingati kelahirannya Rasulullah SAW. Belum pernah ada tempat yang memperingati wafatnya Rasulullah. Di Pagagapura Muda acara tuh peringatan wafatnya Rasul ada. Yang ada peringatan lahirnya Rasul. Ya, karena dia belum mati nih. Agenda saya sejak tanggal 4 bulan lalu, berarti saya ceramah sudah hampir 2 bulan, maulid. Tidak ada peringatan wafatnya Rasul. Bahkan saya sampai di Kuala Lumpur, maulid. Pertanyaan yang muncul adalah, kenapa tidak diperingati wafatnya Rasul? Kenapa hanya lahirnya diperingati? Ada yang tahu di sini kenapa tidak diperingati wafatnya Rasul? Walagi hadiah ke pantai hadiah. Alam hadiah karena dia belum wafat. Dengar bisa. Jawabnya adalah, dengar baik-baik, tidak diperingati wafatnya Rasulullah SAW karena Rasul seakan-akan tidak wafat. Ada anda yang memperingati seakan-akan tidak wafat. Dibuktikan satu hadis, man shalla alayya, siapa orang berselawat kepadaku, raddallahu ruhi fi jasadihi, maka Allah mengembalikan rohku di jasadku. Kalau kembali rohnya berarti hidup. Lalu berapa orang yang berselawat di seluruh dunia? Tidak ada detik, tidak ada menit, tidak ada jam, semua orang pada selawat. Kalau begitu tidak mati-mati, ya kan? Satu jawabannya. Yang kedua, man zara qabri ba'da wafati ka'annama zarani fi hayati wajabat syafaati yaumil qiyamah. Siapa yang ziarahi kuburku sesudah wafatku, sama saja dia ziarah kepadaku, aku hidup. Sama. Makanya beruntunglah orang-orang yang pernah ziarah ke Rasul. Ibu-ibu,
Masih ada enggak yang belum siaran ke Rasul? Masih Kenapa tidak siaran? belum dikasih Hah? kesempatan. Kurang rezeki. Jual gelangnya itu, gelangnya dipakai jual itu belum cukup, giwangnya juga belum, cincinnya. Kalau begitu rumahnya jual. Kalau rumahnya 3 dijual 1 kan masih ada 2. Tapi kalau 1 rumah enggak usah berangkat, cukup nitip salam. Kalau Pak Haji Irfan Bahar berangkat umroh, kasih tahu sampaikan salamku ke Rasulullah. Itu juga pertanda bahwa Rasul tidak wafat. Buktinya orang menitip salam. Kalau secara kubur di Timika, mau kemana? Mau kemana? Secara kubur di situ dekat bandara. Tidak ada orang pernah berkata sampaikan salamku kepada nenekmu. Tidak ada. Tapi orang pergi umroh dia bilang sampaikan salamku ke Rasulullah. Itu pertanda hidup. Tapi biasanya kurang orang yang menitip salam. Yang dia titip Elizabeth nomor 17, Nivea, Krem 21, Kenzo, Flower, Candani. Itu yang pesannya. Kenapa bukan sampaikan salamku ke Rasulullah? Ya Allah. Jadi Rasul tidak perlu diperingati wafatnya karena seakan-akan tidak wafat. Terus kenapa tidak nampak kalau kita mendekat ke Raudhah? Karena alamnya adalah alam rahasia. Karena alam rahasia, maka ilmu yang dipakai untuk membahas adalah ilmu rahasia. Kalau saya terangkan pakai lisan saya, bukan lagi rahasia namanya. Terus yang bengkok karena kurang. Sama kalau saya berkata gula itu manis. Bagaimana manisnya gula? Makan juga gula. Karena tidak mampu lagi diterangkan. Begitu juga. Dan siapa orang yang pernah ziarah ke Rasulullah lalu meneteskan air mata, meskipun air matanya yang keluar kecil hanya sebesar kepalanya lalat, air mata itu tersimpan oleh malaikat. Seandainya pemilik air mata itu masuk di neraka, diambil air matanya, dipercikan ke apinya neraka, spontan apinya neraka padam karena air mata yang pernah menetes meskipun hanya sebesar kepalanya lalat. Masya Allah, subhanallah. Pertanyaan yang muncul adalah, pernahkah Bapak Ibu meneteskan air mata karena Rasul? Alhamdulillah. Mega tuh ibu-ibu bukan lagi meneteskan air mata, terima toy. Sabak waktunya di lontar di sana tanyain amin. Terima toy pamelos mabai dalam kainnya. Tapi pernahkah menangis gara-gara mendekat ke Rasul? Kalau jawabnya pernah, subhanallah, itu sangat bernilai dibanding dengan berkilo-kilo emas. Kenapa? Bisa memadamkan panasnya neraka. Ya Allah ya Rahman. Kemarin saya bicara di Sulawesi. Bilang Ustaz, kenapa kalau maulid selalu ada telur? Lain-lain topak kutanane ya. Kenapa kalau Isra Mi'raj tidak ada telur? Jawabnya adalah memang sejarah munculnya maulid itu di tanah Bugis. Islam masuk di Sulawesi, ini saya nggak tahu kalau di Papua. Kalau di Sulawesi itu tahun 1603 masjid pertama di Katangka, dan resminya Islam diterima oleh Raja Goa Malingkan dan Nyondri Karai Marundia yang digelar Sultan Alauddin, makanya namanya IAIN Alauddin. Itu tahun 1605. Awal maulid di tanah Bugis. Nenek kita dulu orang-orang Bugis, orang Sopeng, itu bahasa Bugis. Kalau telur ayam bicara kina kan? Telur apa? Telur manu, amanu, telur manu,
identik dengan Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu. Amanu orang beriman. Amanu telok manu. Jadi sesungguhnya kalau peringatan Maulid orang mau bicara amanu telok manu. Pintarnya orang-orang Bugis Sompen dulu, dia tampilkan songkolok warna hitam. Itu bermakna kami gelap karena suka rampok, selingkuh, judi, merubah timbangan, merubah liter, nipu orang, korupsi, jadi pegawai tidak kerja, jadi guru tidak ngajar, lalu nerima gaji full. Kami gelap. Tapi tolong para alim ulama, isi hati kami dengan iman. Iman dalam Al-Quran amanu. Maka kegelapan itu ditandai dengan songkok bolong, songkol warna hitam. Kami hitam, tapi tolong isi hati kami dengan keimanan. Amanu, telok manu. Makanya songkok bolong itu kudi koci dekat telok manu lalan masjid. Itu artinya kami gelap, tapi kami mau menerima iman. Subhanallah, pintarnya orang Bugis Sopeng. Setelah diisi hati kami dengan amanu, iman, kami akan bungkus. Yang dipakai membungkus adalah emas. Makanya songkolok warna kuning sesudah warna hitam. Kalau emas dijadikan pembungkus, pasti yang dibungkus lebih mahal daripada pembungkusnya. Sama Ka'bah di Mekah, pintunya adalah emas, maka kira-kira apa isinya di dalam? Karena pintunya saja emas. Rumah kita yang kita tinggali, pintunya kayu, pintunya tripleks, tapi ada emas di dalam. Nah sekarang, kalau emas yang menjadi pintu, kira-kira apa isinya? Nah gini juga, emas yang dijadikan pembungkus, yang dibungkus itu adalah iman. Iman lebih mahal dibanding dengan emas. Sudah dua. Yang ketiga, songkok warna merah, songkolo warna celak. Kenapa merah? Maksudnya kalau hatiku telah diisi dengan iman, lalu saya jaga pakai dunia, maka jangan coba-coba ada yang mengganggu keimanan saya. Pasti saya berjuang sampai tetes darah yang penghabisan. Itulah sampai songkolo warna merah. Sudah tiga. Yang keempat warna putih. Maksudnya adalah kalau seperti itu berprinsip dalam agama, maka putihlah kehidupannya dunia akhirat. Itu orang Bugis dulu di kampung. Kenapa seperti itu simbol-simbol ditampilkan? Karena mereka buta huruf, tapi tidak buta hati. Buta huruf nakia dena buta hati. Sampai-sampai orang dulu kalau dia jual tanah tanpa surat-surat, tapi pantang dia ambil kembali itu. Kenapa? Buta huruf tapi dena buta hati. Tidak sama sebagian orang sekarang. Kurang dinabalu sama tuanna anak-anak singalai. Epona si mangatui sampai sertifikat terkadang double sertifikatnya. Itu kejadian di Makassar, bukan di Timika. Tapi padamu. Nah, cawai mana sedek goy emang kejadian itu. Ya Allah ya Allah. Orang dulu suka menampilkan simbol sama dengan ini. Ini yang pohon pisang. Anggaplah pohon pisangnya itu satu kampung. Tapi mereka akur, tidak ada bertengkar. Sementara satu kampung itu ada merah, PDI. Ada biru-biru, Nasdem. Ada hijau, P3. Macam-macam partai, tapi tidak ada saling memaki-maki. Olehnya itu, untuk pemilihan yang akan datang, silakan berbeda, tapi jangan bertengkar. Contoh, Pak Haji Irfan dia jagokan Kinanja. Contoh saja, contoh. Silakan. Pak Haji Amir jagokan Puan Maharani. Silakan. Amirul Amri jagokan
Anis. Contoh. Tidak boleh ada yang marah. Tidak ada yang boleh bilang kenapa melamri Anis. Elo. Rambut boleh sama hitam, kepala boleh sama bundar, pemikiran tidak mungkin sama. Tapi saya yakin Pak Girma makanya keju stasiun kota Naruya. Contoh. Maka galakan persatuan dan kesatuan. Oi, Bapak Ibu, dunia ini hanya sementara. Betul enggak? Betul enggak? Suaminya ibu itu sementara. Iya. Istrinya bapak itu sementara. Betul enggak? Rumah yang ditinggali sementara. Mobilnya yang dipunyai sementara. Kenapa? Semua akan punah. Yang tidak punah adalah wajahnya Allah. Maka dekatkan diri kepada Allah. Gimana caranya? Apa yang Allah berikan kepada kita, potensi itu kita menjadikan batu loncatan mendekatkan diri kepada Allah. Makanya di saat orang minta rezeki, jangan hanya halalnya tapi berkahnya. Karena halal belum tentu berkah, tapi berkah itu adalah halal. Pertanyaan yang muncul adalah, apa ciri-cirinya rezeki yang barakah? Apa ciri-cirinya pangkat yang barakah? Apa ciri-cirinya istri suami yang barakah? Apa ciri-cirinya anak yang barakah? Jawabnya secara praktis adalah, apapun yang Allah berikan kepada kita, kalau pemberian Allah itu sebagai penyebab kita dekat kepada Allah, maka itu adalah berkah. Punya suami membuat dekat kepada Allah sang istri, maka suami berkah. Punya istri, istrinya berkata, Pak subuh nih, istrinya yang membuat dia semakin dekat kepada Allah, itu istri berkah. Punya anak, mak kurang lima sumpah mak, anak yang berkah. Jadi yang dimaksud barakah adalah apapun yang Allah berikan kepada kita dan pemberian Allah itu membuat kita dekat kepada Allah, itulah berkah. Maka pertanyaan yang muncul buat kita semua, yang punya istri, adakah istrinya membuat dekat kepada Allah? Yang punya suami, adakah suaminya mendekatkan diri kepada Allah? Punya anak, adakah anaknya membuat semakin dekat kepada Allah? Punya harta, adakah hartanya membuat dekat kepada Allah? Kalau jawabnya iya, maka itulah berkah. Subhanallah. Tapi kalau sejumlah anak-anak yang dimiliki, dia gagal sumpahnya, dia gagal mengaji, tanya barakah ya tuh. Itu anak-anak pak perampok terlupa kunci. Yo, 4 rampok 3 jamrek aja lalu nah. Punya harta tapi hartanya membuat dia tidak salah Jumat. Hartanya dia membuat semakin jauh dari Allah. Itu balak itu. Maka mintalah kalau doa, ya Allah, berikan aku rezeki halal barakah. Rezeki halal dan barakah. Rezeki itu tidak mesti duit. Rezeki itu kesehatan. Betul dah? Rezeki itu anak soleh. Betul dah? Rezeki itu adalah banyak sahabat. Betul dah? Bersahabat lagi. Ibu-ibu bersahabat. Cari sahabat yang barakah. Yang sahabat itu membuat kita semakin dekat kepada Allah. Ada ungkapannya Luqmanul Hakim kepada anaknya. Nah, agar engkau banyak sahabat. Mau enggak aku banyak sahabatnya? Mau enggak? Mau kan? Nah, jadilah engkau ibarat garam. Garam itu harganya murah, tapi tidak enak rasanya makanan tanpa kehadiran garam.
Apa maksudnya? Biarlah engkau berpenampilan sederhana, tapi tidak enak rasanya pertemuan tanpa engkau di dalamnya. Kostummu mungkin sederhana, rok biru, baju pramuka, kudung kuning, contoh. Tapi tidak enak rasanya pertemuan kalau dia tidak ada di dalamnya. Orang berkata, "Weh, telepon koyolo." Tidak enaknya dirasa kalau tidak ada. Padahal kostumnya sederhana. "Weh, telepon koyolo, jangan kau dulu lot risan kalau belum datang." Tapi maderita tuh ke ibu-ibu, yang engkau magabu si kau pintu tahu asliga mau biro. Kalau itu masuk mengundurkan diri kaya. Tanya negara biar racun. Ya, magi alena mina setuju. Suka mandang enteng orang. Alena mina secantik. Alena mina semaca cerdas. Ada enggak orang begitu? Ada enggak? Ada enggak? Tapi tidak di sini. Itu kejadian di kampung lain. Dan mungkin di sini tidak jauh beda. Mungkin. Alena mana? Mau bicara baju ki, bilangnya cantiknya bajunya itu. Apa cantik Nora itu? Tidak mau dikalah. Oh, serasinya itu pakaiannya anu nih. Belum lepas cicilannya itu. Tahu dia betul dicabut. Ya Allah. Berusaha gembirakan orang, Bu, biar juga kita digembirakan oleh Allah di akhirat. Betul enggak? Makanya kalau ketemu dengan orang, meskipun bahasanya bahasa basi, tapi membuat orang senang, pahala itu. Woi Bu, lamanya baru ketemu ki, woi Bu, tambah cantik ki kuliah. Woi Bu, tambah langsing ki, padahal matanya dorong nih. Contoh, maka tahu sih dan kau bilang saja tersinggung. Banyak itu akhir-akhir ini ibu-ibu rajin puasa Senin Kamis. Bu, puasa lagi Bu? Iya, puasa. Weh, Pak, tadi selalu puasa Senin Kamis. Saya bilang, terlalu naik badanku. Jadi dia puasa banyak mau menurunkan badan. Bukan karena Allah, juga bukan barakah. Bukan. Sama kalau sampai orang di Mekah mau tawaf, dia bilang begini, kita pergi tawaf sambil olahraga. Salah itu. Salah. Dia bilang kita memperbanyak umroh supaya kita jalan, supaya kita olahraga. Salah itu. Itu namanya menduakan Allah. Meskipun memang kalau jalan orang itu adalah bagian dari olahraga, tapi jangan diikutkan itu. Sama kalau puasa, memang bisa menurunkan berat badan, tapi tidak usah dikomentari. Bahwa kita puasa supaya berat badan turun. Tidak betul. Puasalah Senin Kamis. Kalau mau, terlalu banyak orang dekat kepada Allah karena puasanya. Terlalu banyak orang dekat kepada Allah karena sadakahnya. Terlalu banyak orang dekat kepada Allah karena tahajudnya. Terlalu banyak orang dekat kepada Allah karena duhanya. Ada yang tanya saya kemarin, Ustaz, itu salat yang dilakukan begitu naik matahari duha ya? Jawabnya, Imam Nawawi membedakan duha dengan sholat 2 rakaat ketika matahari mulai terbit. Itu namanya isyraq, waktu matahari syuruk. Waktu matahari mulai terbit itu namanya salat sunat isyraq 2 rakaat. Kapan duhanya? Ketika pasir sudah mulai terasa panas. Sudah paham enggak? Kalau pasir mulai panas itu usolli sunnata duha. Kalau matahari mulai terbit otomatis pasir belum panas. Itu namanya salat sunat isyraq. Beda enggak? Beda enggak? Beda. Bagus, sudah paham. Kemudian ada juga nanya, Ustaz, apa bedanya salat sunat fajar dengan salat sunat subuh? Oh, lain lagi nih. Lain lagi. Salat sunat fajar, salat sunat subuh itu sama, serupa. Perempuan dengan wanita sama enggak? Laki-laki dengan pria, bencong dengan KW-KW. Sama fajar dengan subuh. Jadi jangan nanya yang mana didahulukan salat sunat fajar
atau salat sunat subuh sama. Hadisnya adalah man shallal fajrah, siapa yang sholat fajar, maksudnya salat subuh, fi jamaah, pada waktu berjamaah. Mana pernah ibu-ibu bilang yuk kita ke masjid Al-Hijrah salat fajar berjamaah? Tidak pernah kan? Tapi salat subuh berjamaah. Padahal hadisnya itu fajar. Jadi fajar dengan subuh sama. Siapa yang salat fajar, salat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah ta'ala, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah ta'ala hatta tatlu'a syamsu, sampai terbit matahari, summa shalla raka'atain, lalu dia salat 2 rakaat. Salat apa, Bu? Sesudah salat subuh berjamaah dia duduk zikir, matahari terbit dia salat 2 rakaat. Salat apa? Isyraq. Tuh sudah ngerti? Salat isyraq. Kenapa kalau dia lakukan ka'ajri hajjatin wa umrotin, tamah, maka baginya pahala seperti haji, umroh, sempurna pahala haji dan umroh. Tapi ini namanya pahala, bukan syariat. Kalau syariatnya umroh, syariatnya haji, mesti mengitari Ka'bah, itu namanya syariat. Syariatnya haji mesti hadir di Arafah, itu namanya syariat. Yang tadi ini pahala. Paham sampai di situ? Terkadang didapatkan pahala tanpa melakukan syariat.